Halo rekan-rekan pendidik, selamat datang di paparan kali ini. Kalau Anda seorang guru, Anda pasti tahu banget kalau berdiri mengajar di depan kelas itu sebenarnya cuma puncak gunung es dari seluruh pekerjaan Anda kan? Nah, hari ini kita bakal ngebedah bareng-bareng aturan baru yang super komprehensif yang emang dirancang khusus buat ngakuin dan pastinya ngitung semua peran luar biasa yang Anda kerjakan tiap hari. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi, ini dia dokumen resminya, Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025, yang langsung ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Simpelnya, aturan ini tuh semacam update besar-besaran yang resmi gantiin pedoman lama dari tahun 2018. Tujuannya buat apa? Jelas banget, supaya dedikasi harian Anda bisa diukur dan diapresiasi dengan jauh lebih akurat. Sejalan sama fokus kita buat ningkatin kualitas pembelajaran. Di paparan ini kita bakal ngelewatin 6 poin utama. Mulai dari aturan utama beban kerja, terus masuk ke 5 tugas pokok guru, syarat minimal tatap muka, penugasan dan tugas tambahan, hitung-hitungan ekuivalensi, sampai nanti ditutup dengan kesimpulan dan kapan aturan ini mulai berlaku. Oke, kita masuk ke bagian pertama, aturan utama beban kerja. Ini fondasi dari semuanya. Menurut pasal 2, setiap guru itu diwajibkan buat menuhi tepat 37,5 jam kerja per minggu. Yap, 37,5 jam. Tapi ingat ya, total angka ini tuh murni jam kerja, jadi nggak termasuk waktu istirahat Anda. Ibaratnya, ini adalah standar argo dasar dedikasi Anda di sekolah yang resmi dicatat oleh negara. Lanjut ke bagian kedua, 5 tugas pokok guru. Gimana sih cara kita ngisi 37,5 jam tadi? Nah, sebelum kita breakdown tugas-tugasnya, kita harus nyamain frekuensi dulu soal istilah Satminkal atau Satuan Administrasi Pangkal. Gampangnya, ini tuh home base administratif Anda. Pasal 6 itu menegaskan kalau tugas utama Anda dalam mengajar dan membimbing ya harus dieksekusi di home base ini. Pasal 3 ngebidik beban kerja Anda ke dalam 5 siklus berurutan ini. Mulai dari merencanakan kurikulum alias bikin RPP di awal, lalu eksekusi ngajar di kelas, menilai hasil murid, ngasih bimbingan khusus, sampai jalanin tugas-tugas tambahan yang nempel biar sekolah tuh tetap bisa jalan operasionalnya. Semuanya ini saling berkaitan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, syarat minimal tatap muka. Ini nih yang sering jadi omongan. Di dokumen ini, interaksi langsung antara Anda dan murid itu disebut tatap muka. Ini benar-benar metrik paling kritis, bisa dibilang KPI utama Anda lah. Kenapa? Karena tanpa memenuhi syarat tatap muka ini, hitung-hitungan beban kerja Anda nggak bakal bisa divalidasi. Berapa syaratnya? Pasal 13 bilang, Anda harus memenuhi minimal banget 24 jam tatap muka per minggu, dan batas maksimalnya itu di 40 jam. Angka 24 ini semacam golden number yang selalu jadi target utama yang harus dikejar tiap semesternya. Tapi tenang, kebijakan ini cerdas kok. Mereka nggak main pukul rata. Kalau guru mata pelajaran itu ngitungnya pakai jam tatap muka langsung, nah buat guru bimbingan dan konseling alias guru BK, beda lagi. Target mereka dihitung dari jumlah rombongan belajar atau rombel, yaitu minimal 5 rombel per tahun. Pendekatan yang super realistis kan? Terus gimana kalau situasinya bikin Anda nggak bisa tembus 24 jam itu? Aturan ini ternyata cukup berempati. Di pasal 20 ada daftar pengecualian, di mana syarat 24 jam ini bisa dianulir, misalnya karena ada keterbatasan di struktur kurikulum, atau rasio gurunya udah pas tapi jamnya aja yang kurang. Jadi, Anda tetap aman secara sistem. Lanjut ke bagian keempat, penugasan dan tugas tambahan. Gimana kalau Anda diminta merangkap tugas lain di luar mengajar? Kita semua tahu lah ya, sekolah itu bisa berjalan mulus karena guru-guru sering banget nyerap tugas-tugas ekstra. Nah, regulasi ini secara eksplisit ngakuin realita itu. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat adalah bagian yang memang nggak terpisahkan dari porsi kerja Anda. Buat Anda yang megang tanggung jawab struktural yang lumayan berat, kayak wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, kepala perpustakaan, atau kepala laboratorium, pasal 15 ngasih pengakuan besar nih. Peran Anda ini otomatis disetarakan dengan 12 jam tatap muka. Bayangin, itu udah nutup setengah dari kewajiban minimal 24 jam Anda loh. Masuk ke bagian kelima, ekivalensi beban tugas tambahan. Kita lihat mekanika buat tugas-tugas yang skalanya lebih kecil. Menurut pasal 16, ada batas maksimal nih. Guru mata pelajaran boleh banget numpuk berbagai peran tambahan, tapi batas akumulasinya itu mentok di ekuivalensi 6 jam tatap muka per minggu. Jadi Anda bebas mix and match tugas-tugas kecil ini buat nambahin porsi jam Anda sampai menyentuh batas tersebut.
Tabel ini ngerangkum datanya langsung dari lampiran peraturan. Menjadi wali kelas atau pembina OSIS itu dihargai 2 jam tatap muka. Dan yang paling melegakan, tugas yang kadang bikin kita capek banget muter-muter sekolah, yaitu guru piket, sekarang sah diakui ekivalen dengan 1 jam mengajar per minggu. Keringat Anda beneran dihitung. Fokus ke kurikulum modern juga dapat porsi khusus. Jadi, koordinator P5 ngasih Anda 2 jam per rombel. Terus, buat Anda yang berjuang di tim pencegahan kekerasan, itu juga dikuantifikasi tegas. 2 jam buat ketua atau koordinator dan 1 jam buat anggota. Upaya ekstra Anda buat nyiptain sekolah yang aman kini terbayar secara administratif. Terakhir, bagian ke-6, kesimpulan dan jadwal berlaku. Kapan sih semua aturan manis ini mulai dijalankan? Berdasarkan pasal 24 dan 25, sistem lama yang dari tahun 2018 itu resmi dicabut. Sebagai gantinya, kerangka kerja baru yang jauh lebih seimbang ini bakal resmi aktif di awal tahun ajaran baru 2025-2026. Artinya, Anda masih punya waktu persiapan yang lumayan. Dengan semua formula baru ini yang udah siap gantiin sistem lama, pertanyaan besarnya buat Anda adalah gimana strategi Anda untuk menyusun jam kerja di tahun ajaran 2025-2026 besok? Coba deh mulai dipikirin tugas tambahan apa yang kira-kira paling sejalan sama passion Anda sekaligus bisa menuhin target jam mengajar dengan optimal. Oke, sekian paparan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat karir mengajar Anda. Sampai jumpa.